Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, apa kabar ya? Memisahkan prepupa yang bersih dari media itu sudah biasa ya, tapi memisahkan prepupa dari dalam media itu yang paling banyak ditanyakan teman-teman ya. Nah, seperti apa caranya? Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya, agar sahabat semua bisa mendapatkan pencerahan bagaimana sih caranya memaksa prepupa keluar dari medianya ya. Oke. Sebelumnya ini adalah maggot saya yang berada di luar, ini tak masukkan lagi karena diganggu ayam-ayam. Tutup kawatnya yang dulu tak pakai untuk bikin kandang itu teman-teman, kandang ayam. Ini karena dari dulu makannya kering-keringan ya. Nah, yang belum subscribe dibantu subscribe dulu channel ini ya. Kemudian tong-tongnya ini saya taruh di bawah situ sebagian ya, bagian lagi di tempat lain. Video saya sebelumnya mengatakan bahwa ini sebentar lagi mulai ada yang menjadi prepupa, dan ternyata benar teman-teman ya. Ini sebagian sudah jadi prepupa ya. Tapi biasanya yang jadi prepupa itu yang ukuran tubuhnya itu kecil-kecil dulu teman-teman ya. Sering ada pertanyaan ya, Mas, maggot itu kalau mau jadi prepupa apa melungsungi, apa ganti kulit ya? Itu kalau jawaban saya iya ya. Kalau menurut penelitian juga pun demikian teman-teman ya, bahwasanya sebelum jadi prepupa itu dia melungsungi banyak 6 kali ya, dari maggot muda sampai jadi prepupa itu. Sehingga kalau dia di dalam media seperti ini, kita nggak tahu kulitnya itu, otomatis dia ikut di dalam media ini teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan, nanti juga ngeluntung kecil-kecil kulitnya, jadinya kita nggak tahu saat prepupa itu dia melungsungi atau tidak ya. Tapi untuk maggot kecil yang kurang pakan itu biasanya akan jadi prepupa terlalu dini melungsunginya itu teman-teman ya. Nah, bagaimana memisahkan prepupa dari dalam media? Perlu diketahui teman-teman bahwasanya ya, waktu memisahkan prepupa adalah ketika menjelang malam hari ya, atau petang, katakanlah demikian. Teman-teman bisa mulai lakukan sekitar jam setengah 5 sore ya, proses pemberian pakannya. Jadi intinya begini ya, prepupa itu butuh tempat yang kering, butuh tempat yang hangat, dan butuh tempat yang gelap. Selain itu juga butuh tempat yang sunyi teman-teman ya, yang sunyi, tidak banyak pergerakan. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ini teman-teman? Bahwasanya memisahkan prepupa itu yang pertama harus kita berikan pakan secukupnya ya, secukupnya. Tujuannya agar maggot muda ini semuanya makan, kemudian prepupanya itu tidak tahan dengan pergerakan maggot muda. Seperti yang saya katakan tadi, oleh karena prepupa ini tidak suka tempat yang berisik, tempat yang banyak pergerakan. Jadi dia itu namanya untuk bertapa menjadi pupa, itu nantinya dia butuh tempat yang sunyi ya. Tidak ubahnya seperti pendekar yang bertapa di dalam gua ya. Dia itu tetap butuh tempat yang sunyi, tidak ada suara, tidak ada pergerakan di situ. Ibaratkan seperti itu ya. Kita berikan pakan secukupnya ya. Kita berikan secukupnya. Secukupnya bukan berarti harus diberikan secara berlebihan ya. Secukupnya dalam arti kita lihat di situ dalam biopon ini maggot muda mengejar semua makanan yang kita berikan ya. Syukur-syukur makanan di situ agak kita beri yang agak basah sedikit ya. Basah bukan berarti berair, seperti halnya kates kalau yang sudah busuk itu berair sekali, tapi kalau yang belum busuk dia hanya basah ya. Jadi nantinya prepupa itu tidak tahan dengan pergerakan maggot muda, yang dimana maggot muda ini semua makan, sehingga prepupanya akan menyingkir secara otomatis teman-teman ya. Tapi sekali lagi, lakukan ini ketika petang atau menjelang malam hari, mulai setengah 5. Biasanya mulai setengah 6 itu mereka prepupanya itu mulai keluar semua ya, tidak tahan di situ. Dan ini saya katakan satu-satunya cara yang paling efektif teman-teman ya. Nggak mungkin toh kita mau ambil satu-satu seperti itu, tapi kalau telaten ya tidak masalah sih ya. Tapi punya saya nggak mau migrasi Mas. Nah, nggak mau migrasi itu banyak sekali sebenarnya problemnya teman-teman ya. Yang pertama, kita nggak sabaran bahwasanya kita nggak yakin, nggak percaya diri prepupa tersebut nanti itu bakal keluar ya. Penyebab lain bisa juga karena terlalu kering medianya, sehingga dia terlalu nyaman di dalam ya. Terus yang kedua, terlalu lengket medianya ya. Jadi itu teman-teman ya, problemnya adalah terlalu kering dan terlalu lengket, sehingga dia tidak bisa bergerak,
keluar dari media tersebut. Kalau kering dia merasa hangat di dalam media tersebut teman-teman ya, sehingga dia akan kerasan seperti itu ya. Nah seperti ini kita berikan secukupnya. Ini tadi saya berikan sawi ya, sawi yang saya cacah, saya campur sama jelantah. Ini kebetulan tinggal keras-kerasnya, ini insya Allah nanti tetap habis juga ya. Nah mungkin ada yang bertanya lagi ya, Mas, kalau medianya punya saya kan terlalu kering, nah prepupanya itu nggak mau keluar, terus sudah saya berikan pakan cukup tapi kok masih nggak mau keluar, Mas. Nah sampean bisa juga lakukan, yaitu dengan cara membolak-balikkan media ya, menggunakan sekop ataupun centong ataupun ini apa namanya, cetok ya. Bolak-balik pelan-pelan saja teman-teman ya, bolak-balik. Kemudian segera berikan pakan ya, segera berikan pakan. Karena apa? Ketika media itu dibolak-balik, nanti maggot mudanya juga bisa ketakutan kabur ya, kabur keluar. Sehingga ketika kita berikan pakan di situ, maggot mudanya itu nanti otomatis akan makan dengan sendirinya. Jadi tujuannya itu tadi adalah agar maggot mudanya makan dan prepupanya tidak tahan dengan berisiknya maggot muda. Nah untuk pertanyaan lain terkait prepupa ya, karena ada yang nanya, Mas, kok prepupa saya itu pada keluar ya dari wadahnya, biar prepupa nggak kabur-kaburan tuh gimana, Mas? Nah kabur-kaburannya prepupa itu bisa jadi teman-teman ya, karena prepupanya ini terlalu tinggi, mepet sama batas wadah teman-teman untuk prepupa itu, sehingga dia mudah sekali keluar. Yang kedua, wadahnya ini lembab, bisa jadi ya, apa karena lembab bisa jadi karena ketinggian prepupa ini yang terlalu tebal, sehingga bawahnya itu nanti bisa lembab. Usahakan maksimal 10 cm saja teman-teman ya untuk prepupa ini, agar bawahnya itu tetap kering terjaga. Nah kalau teman-teman nggak percaya, silahkan ya isi dengan prepupa yang tebal. Misalnya ini satu ember kecil ini ya, silahkan diisi dengan prepupa yang tebal sampai sebatas ini. Nanti ketika jadi lalat juga, yang bawah ini kita bongkar ya, kita bolak-balik, biasanya ada sedikit lembab-lembab di situ, plus kecampur sama residu-residu atau sisa-sisa media yang ikut terbawa di sini. Jadi usahakan media ini sebersih mungkin dan kering teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ya, apapun masalahnya, apapun solusinya yang saya berikan, saya mohon sekali lagi bahwasanya pengalaman kalian itulah sebenarnya adalah guru yang sesungguhnya. Jadi kadang apa yang saya sampaikan ini tidak bisa diterapkan oleh orang lain. Oleh karena apa? Itu tadi ya, namanya ini juga makhluk bernyawa, beda-beda orang, beda-beda perawatan, kadang di situ juga beda solusi atau cara penanganannya teman-teman ya. Untuk itu trial and error ya bahasanya. Terus lakukan percobaan, terus latihan, insya Allah nanti di situ akan menemukan pola, akan menemukan solusi dari setiap masalah. Jadi tetap semangat terus. Semoga video ini menjadi penyemangat untuk teman-teman semua ya. Nah kira-kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.